Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Namaku Fakih Zamirul Ilmi dari absen 10. Namaku Masita Yana dari absen 17. Namaku Maisyara Silkenan Gemilang nomor absen 19. Dan aku Terinki Nakina Desi dari absen 33. Kalian semua penasaran gak sih sama betapa pentingnya menara BTS? Yuk simak video kita. Di era digital ini, hampir semua aktivitas manusia terhubung lewat jaringan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga komunikasi antar keluarga. Untuk mendukung semua itu, dibutuhkan infrastruktur dan salah satunya adalah menara BTS, Base Transceiver Station. Menara BTS berfungsi sebagai penghubung sinyal komunikasi dari ponsel kita ke jaringan internet dan antar operator. Tanpa BTS, tidak akan ada sinyal yang stabil, tak akan ada akses internet yang lancar. Namun, pembangunan BTS seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Di banyak tempat, pembangunan menara BTS justru menimbulkan konflik sosial antar warga, pemerintah, dan pihak perusahaan. Konflik ini bukan semata-mata soal menara, tapi tentang hak suara, kepercayaan, dan transparansi. Secara sosiologis, konflik ini berakar dari ketimpangan komunikasi dan kurangnya partisipasi warga dalam proses pembangunan. Warga seringkali merasa keputusan diambil secara sepihak tanpa sosialisasi yang layak. Padahal, pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada lingkungan tempat tinggal seharusnya melibatkan warga secara aktif. Ada juga ketakutan akan dampak kesehatan, khususnya radiasi gelombang elektromagnetik, walau sebagian besar belum terbukti secara kuat secara ilmiah. Selain itu, warga khawatir terhadap keselamatan fisik, seperti potensi robohnya menara yang dibangun dekat rumah. Konflik sosial pun muncul, diperparah dengan minimnya komunikasi dua arah antara perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat. Ketika warga merasa tidak didengar, mereka bisa melakukan protes, penolakan, bahkan aksi hukum. Konflik antara warga dan proyek pembangunan bukanlah hal yang baru, tapi sesungguhnya konflik seperti ini bisa dicegah. Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang nyata untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil dan transparan. Di banyak daerah, warga seringkali baru tahu saat alat berat sudah datang. Padahal, pembangunan seharusnya melibatkan warga sejak awal. Langkah pencegahan bisa dimulai dari: yang pertama, sosialisasi sejak awal kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, kajian dampak lingkungan atau AMDAL dilakukan secara terbuka dan independen. Yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi. Yang keempat, memberikan kompensasi atau bentuk tanggung jawab sosial kepada warga yang terdampak langsung. Yang kelima, forum dialog atau mediasi rutin, agar masalah bisa diselesaikan sebelum meledak menjadi konflik yang lebih besar. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pemberi izin, tetapi juga harus hadir sebagai pengawas yang netral dan adil. Tanpa pengawasan, pembangunan bisa menjadi pemicu dari perpecahan sosial. Salah satu contohnya di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di sana pembangunan menara BTS memicu protes warga karena dianggap dibangun tanpa persetujuan mereka. Mereka khawatir akan dampak kesehatan dan keselamatan, terlebih menara berdiri dekat dengan pemukiman. Kepala desa menyatakan bahwa izin lingkungan sudah dikantongi, tapi faktanya banyak warga merasa tidak pernah dilibatkan. Kasus ini menjadi contoh bahwa izin administrasi tidak cukup, harus ada izin sosial dari masyarakat. Lalu, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa pembangunan harus berbasis dialog, bukan sekedar dokumen. Bahwa teknologi bisa hadir berdampingan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Bahwa kemajuan sejati adalah ketika pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun kepercayaan. Ayo kita dukung pembangunan yang berkeadilan,
Warga, mari aktif menyuarakan pendapat secara konstruktif. Pemerintah dan perusahaan, mari hadir sebagai pendengar dan mitra, bukan sekedar pelaksana. Bersama, kita bisa membangun bukan hanya menara sinyal, tapi juga jembatan sosial yang kuat untuk masa depan. Yuk, kenalan sama Rama. Rencana aman, masyarakat harmonis. Yang pertama, R, rencana, yaitu perencanaan lokasi dan desain yang tepat. Yang kedua, A, aman, mengutamakan keamanan radiasi dan konstruksi. Yang ketiga, masyarakat, yaitu mengajak warga sebagai mitra, bukan objek. Dan yang keempat, H, harmonis. Yaitu menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan sekitar. Tanpa BTS sinyal lemah, Tanpa BTS internet lemot, tanpa BTS komunikasi terputus, Mari jadi masyarakat yang melek akan teknologi dan kritis secara sosial. Dukung pembangunan menara BTS demi kemajuan bersama.